Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba meringkas sebuah film horor dari Malaysia. Film ini menceritakan tentang seorang dukun yang mengaku sebagai ulama agar bisa memperdaya orang lain untuk menguasai harta mereka. Penasaran gimana seramnya film ini? Langsung saja kita simak ringkasan film Penunggang Agama. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang ahli spiritual berjubah hitam yang bernama Tok Haji sedang meruqyah seorang wanita yang kesurupan. Setelah itu wanita tersebut dibawa pulang keluarganya dan suami pasien memberikan segepok uang sebagai bayaran. Istri Tok Haji terlihat bahagia setelah menerima uang. Scene selanjutnya seorang pria yang bernama Amir pulang dari kerja. Amir masuk ke rumah dan menyapa istrinya yang sedang mengajar mengaji. Tak lupa Amir juga menyapa ayah dan ibu tirinya yang bernama Maria. Maria menawari kue yang diberikan kawan-kawan Maria pada Amir, namun Amir menolaknya. Dilihat dari penampilannya, ibu tiri Amir ini terlihat seumuran dengan Amir gak sih guys? Kemudian malam pun datang. Amir menghampiri anaknya yang bernama Sarah yang sedang belajar. Amir menyuruh Sarah lekas tidur karena sudah larut malam. Sebelum tidur, Sarah bilang pada ayahnya jika di sekolah ada yang mengejek ibunya seorang dukun. Amir pun menjawabnya dengan bergurau, lalu menyuruh Sarah tidur. Lalu Amir pergi ke kamarnya dan bercanda dengan istrinya yang bernama Ana. Selanjutnya ketika Maria tidur, dia terbangun mendengar suara orang memanggilnya. Ada orang yang mengetuk pintu kamarnya. Setelah dicek, tidak ada siapa-siapa. Dia mengira suaminya yang memanggil. Maria. Setelah menoleh, suaminya masih tertidur pulas. Lalu Maria kembali menoleh ke pintu. Dia berteriak melihat sosok yang berlumuran darah. Maria ketakutan dan mengundang Amir dan Ana masuk ke kamarnya. Ana mengusap muka Maria dan membacakan ayat-ayat suci. Lalu Maria menunjuk ke arah pintu untuk memberitahu apa yang dia lihat. Esok harinya Maria dan suaminya makan di restoran bersama rekannya. Maria bercerita pada temannya soal apa yang dia alami. Lalu temannya bilang dia punya kenalan ustadz yang terkenal. Dia memberikan nomor telepon ustadz itu yang bernama Tok Haji. Selanjutnya setelah Sarah pulang dari sekolah, dia melihat sosok ibunya berdiri melamun. Setelah Sarah memanggilnya, ibu Sarah berjalan dan masuk ke sebuah gudang yang ada di taman. Sarah mengikutinya masuk, namun sosok ibu Sarah menghilang. Sarah mengintip lemari yang pintunya bercelah. Dia kaget melihat sosok berlumuran darah membuka pintu. Sarah berlari dan ternyata ibunya ada di luar. Sarah menangis ketakutan. Saat Amir sedang bekerja di rumah sakit, ia ditelepon istrinya yang menceritakan kejadian yang dialami anaknya. Kemudian di malam hari, Maria tak bisa tidur. Dia memutuskan untuk meminum obat. Saat ia duduk, sekelebat sosok berjalan di belakang Maria. Lalu saat ia akan memegang gelas, gelas itu pun bergeser sendiri. Saat Maria sudah memegang gelasnya, tiba-tiba sosok hantu mengerikan berdiri di sampingnya. Selanjutnya Tok Haji dan istrinya yang bernama Puan Huda datang ke rumah Amir. Ayah Amir menyambutnya dan mempersilahkan masuk menemui Maria. Tok Haji bilang yang mengganggu Maria ada di sebelahnya. Lalu ritual pun dimulai. Tok Haji bertanya nama ibu Maria pada Maria. Setelah itu Tok Haji membaca mantra. Sekejap lampu mati. Lalu Maria menjadi sosok menyeramkan. Tok Haji bertanya apa tujuan Maria. Dia bilang kekayaan suaminya. Lalu Tok Haji mengarahkan tangannya ke Maria dan membaca ayat yang gak jelas. Dalam sekejap Maria tergeletak dan lampu kembali menyala. Kemudian Amir datang dan melihat Tok Haji dan istrinya menaburkan lidi pada tubuh Maria.
Kemudian Tok Haji berpamitan dan ayah Amir memberikan uang. Amir terlihat merasa curiga pada pria berjubah hitam tersebut. Amir menyarankan pada ayahnya agar Maria dibawa ke dokter. Namun ayah Amir bilang Maria tidak sakit, tapi diganggu jin. Esok harinya di tempat kerja Amir mencari tahu informasi tentang Tok Haji. Lalu teman Amir yang bernama Hafiz bilang jika Tok Haji orang yang terkenal dalam pengobatan spiritual. Lalu Amir bilang pada Hafiz bahwa Tok Haji adalah penipu karena dengan melihat cara mengobati yang aneh. Kemudian saat Amir pulang kerja, ia mendapati Tok Haji memercikan air di halaman rumahnya. Amir bertanya pada istrinya apa maksud Tok Haji. Istri Amir bilang katanya Tok Haji mau memagar rumah. Lalu Tok Haji memberikan sebotol air pada ayah Amir agar diberikan untuk Maria. Tok Haji memberikan pantang larangan pada Maria yang katanya Maria harus duduk sendiri di kamar selama 3 hari seorang diri dan tak boleh ada yang mengganggunya. Kemudian Tok Haji berpamitan pergi. Selanjutnya di malam hari Ana bilang pada Amir bahwa Tok Haji bukanlah pengamal ruqyah Islam. Amir pun tak heran karena Amir sudah tahu Tok Haji penipu. Ana bilang dia seorang dukun. Zaman sekarang, dukun memakai kopiah, jubah untuk menunjukkan bahwa dia orang alim, supaya memperdaya orang. Ana pun bilang bahwa dia risau jika Tok Haji akan mengacaukan keluarganya, atau bahkan akan menguasai harta ayahnya. Selanjutnya ayah Amir datang ke rumah Tok Haji. Dia meluapkan keluh kesahnya dan bertanya siapa yang melakukan semua itu pada keluarganya. Lalu Tok Haji bilang orang yang melakukannya adalah Amir sendiri. Istri Tok Haji juga menambahkan bahwa Tok Haji memiliki kelebihan atau dalam Islam disebut kasyaf. Ayah Amir pun kaget. Tok Haji semakin menghasut ayah Amir. Dia bilang Amir hanya dendam biasa, namun ada orang yang mempengaruhi Amir. Tapi Tok Haji tak memberitahu siapa orang tersebut. Selanjutnya saat Sarah akan naik ke lantai 2, dia melihat Maria kejang berdiri dan mulutnya mengeluarkan busa. Lalu Ana menelepon mertuanya mengabarkan bahwa Maria pingsan. Kemudian ayah Amir mengajak Tok Haji dan istrinya datang ke rumah. Amir marah-marah dan menunjukkan air yang diminum Maria hingga pingsan. Istri Tok Haji menyangkal dan mengatakan itu adalah air penawar yang sudah dibacakan ayat Al-Quran. Dokter yang memeriksa Maria telah mengambil sampel darah dan akan mengujinya. Amir mencurigai Tok Haji meletakkan racun dalam air itu. Tok Haji pun membela diri dan siap dipolisikan jika terbukti air itu beracun. Kemudian ayah Amir marah dengan Amir dan mengungkit masalah mereka 5 tahun yang lalu. Ayah Amir memaksa Amir percaya pada Tok Haji. Amir pun menolak dan minta ayahnya percaya pada Ana yang lebih mengerti soal agama. Namun ayah Amir juga menolak karena Ana bukanlah ustazah. Ayah Amir kembali mendatangi rumah Tok Haji. Dia meminta maaf untuk Amir. Tok Haji bertanya apakah ayah Amir masih percaya dengannya. Ayah Amir pun mengiyakannya. Selanjutnya Amir menemui Sarah. Sarah bilang pada ayahnya bahwa dia melihat ibunya meletakkan sesuatu ke dalam air Maria sebelum Maria meminumnya. Amir pun terkejut. Tok Haji memberikan sebuah kotak pada ayah Amir dan meminta ayah Amir melakukan apa yang dia pesan. Amir meminta Ana jujur. Ana pun bingung, jujur soal apa? Amir mengatakan apa yang dikatakan Sarah. Amir marah-marah mencurigai Ana. Selanjutnya Tok Haji sedang berkomunikasi dengan iblis sebagai Tuhannya. Dia meminta bantuan iblis agar bisa menguasai mereka dan menyesatkan anak cucu Adam. Ayah Amir membakar dupa sesuai perintah Tok Haji. Setelah keluar dari kamar, Amir melihat Maria berdiam diri. Amir memanggilnya. Maria menoleh dan mencekik Amir. Amir membalas mencekik. Tiba-tiba ayah Amir datang dan melerai mereka. Ayah Amir pun marah dan mengusir Amir dan anak istrinya. Ayah Amir juga menuduh bahwa Ana anak dukun yang mengajarkan Ana untuk menyantet orang. Selanjutnya Puan Huda yang sedang tidur mimpi melihat api yang membara. Lalu esok harinya
Amir dan anak istrinya datang ke rumah Hafiz untuk menumpang tinggal di rumahnya. Hafiz pun tak berkeberatan. Kemudian di rumah Hafiz, Sarah bilang bahwa dia berbohong ibunya yang meletakkan sesuatu di air Maria, karena diancam sosok iblis utusan Tok Haji yang akan membunuh Amir jika Sarah tak melakukannya. Selanjutnya salah satu pengikut Tok Haji mempengaruhi Tok Haji agar membawa banyak orang ke rumah ayah Amir, biar orang-orang pada ikut memberikan uang pada saat melihat ayah Amir memberikan uang padanya. Di situ Puan Huda merenung seperti merasa bersalah. Selanjutnya Amir mengaji dan sholat berjamaah dengan Hafiz. Kemudian Hafiz menyarankan agar Amir pulang ke rumah ayahnya sebentar untuk meminta maaf. Sementara itu, di rumah Datuk Hafsan banyak orang peserta Tok Haji. Mereka memaksa Datuk Hafsan menandatangani surat wakaf 10 hektar tanah untuk Tok Haji untuk membina pusat tahfiz. Namun itu hanya akal bulus Tok Haji saja. Tiba-tiba Amir datang dan mencegah ayahnya. Amir juga bilang pada orang-orang bahwa Tok Haji adalah dukun yang telah menyihir keluarganya. Namun mereka malah menertawainya dan mengatakan bahwa Tok Haji adalah seorang alim ulama. Lalu Amir membacakan ayat kursi. Datuk Hafsyam merasa pusing. Lalu tiba-tiba Maria melempar gelas pada Amir. Tok Haji meleramkan Maria dan ayah Amir mengusir orang-orang, termasuk Amir. Tok Haji kembali mempengaruhi Datuk Hafsyam. Dia bilang Maria baik-baik saja jika Amir tidak datang. Dia juga bilang begitu berat santet yang diberikan Amir. Lalu Tok Haji meminta izin membawa Maria untuk diobati. Datuk Hafsyam pun mengizinkannya. Selanjutnya Amir menghentikan mobilnya di tepi jalan. Amir tampak bingung harus bagaimana menghadapi sang ayah. Lalu tiba-tiba Ana mendapat pesan dari nomor Maria yang mengatakan minta mereka datang ke rumah Tok Haji karena ibu mereka dalam bahaya. Amir langsung melajukan mobilnya dan berhenti di depan rumah Tok Haji. Tak lama kemudian nomor Maria menelepon dan ternyata yang bicara adalah Puan Huda. Dia minta tolong, suaminya akan mencabuli Maria dan memberi guna-guna yang lebih kuat pada ayah Amir. Itu merupakan perjanjiannya dengan setan, sihir al-junun. Sihir itu akan membuat Maria dan suaminya menjadi gila dan menuruti segala perintah Tok Haji. Huda memberitahu Amir karena sudah tak tahan melihat suaminya menyentuh wanita lain. Lalu Amir minta Hafiz menghubungi polisi, sedangkan dia dan Ana masuk ke rumah Tok Haji. Huda minta Amir dan Ana berjanji akan melepaskan dia dan suaminya setelah mengambil Maria. Tok Haji segera melancarkan aksinya. Tiba-tiba Amir datang dan menghajar Tok Haji. Tok Haji memukul Amir lalu kabur. Ana langsung menolong ibu mertuanya. Selanjutnya Datuk Hafsyam menyerahkan barang-barang pemberian Tok Haji pada Amir. Lalu mereka melihat berita tentang penggerebekan rumah Tok Haji. Maria sudah berada di rumah sakit. Lalu Datuk Hafsyam meminta maaf pada Amir. Datuk Hafsyam juga minta Amir pulang ke rumah. Tok Haji menganiaya istrinya, bahkan akan membunuhnya. Saat dia akan menusuk, tiba-tiba pengikut Tok Haji datang. Dia menyuruh pengikutnya masuk. Sementara itu, Amir dan anak istrinya kembali ke rumah. Setelah masuk, Sarah bilang bahwa sang iblis masih berada di situ. Kemudian Tok Haji mengajak pengikutnya melakukan ritual. Dia memperdaya pengikutnya. Setelah terpedaya, Tok Haji menusuk pengikutnya dan menjadikannya korban. Tok Haji memasukkan darah korbannya ke dalam kuali. Ana meminta Amir untuk mengumandangkan azan di setiap kamar rumah. Lalu Tok Haji mengundang iblis untuk masuk ke tubuh Huda. Mereka berkomunikasi. Tok Haji kembali minta tolong pada iblis. Tok Haji minta iblis membalaskan dendamnya. Sementara itu saat Amir mengumandangkan azan, tiba-tiba lampu mati. Ana memanggil suaminya untuk melihat Sarah yang kesurupan. Iblis yang merasuki Sarah mengenal ayah Ana. Iblis itu mengasihani Ana. Dapat suami lulusan Al-Azhar tapi sudah bosan dengan agama. Saat Amir membaca ayat kursi, tubuh Amir terpental dan pintu terkunci. Lalu tiba-tiba tubuh Sarah menghilang. Sarah memanggil-manggil ibunya.
Lalu tiba-tiba iblis muncul dari belakang Ana. Ana membaca ayat-ayat suci. Lalu tiba-tiba Tok Haji terlempar. Amir yang terkunci di kamar berusaha membaca ayat Al-Quran. Namun tiba-tiba dia lupa kelanjutan ayat yang dibacanya. Sarah yang tersadar di ruang tamu kaget melihat iblis yang berlumur darah. Dia berlari dan memeluk ibunya. Lalu tiba-tiba Amir kesurupan dan berusaha membunuh anak istrinya. Ana kembali membaca ayat suci Al-Quran. Amir pun tergeletak. Selanjutnya Tok Haji menyiramkan darah pengikutnya ke tubuhnya sendiri. Dia bilang pada iblis akan mengikuti segala perintahnya asal dia dapat menghancurkan keluarga Amir. Si iblis minta Tok Haji mengorbankan dirinya dan berjanji akan menghidupkannya kembali. Tanpa berpikir panjang, Tok Haji langsung menusuk perutnya sendiri. Setelah Amir sadar, beberapa sosok iblis mendatangi mereka. Amir membaca ayat suci, lalu mereka pun pergi. Sementara itu si iblis bilang pada Tok Haji bahwa dia tak bisa menghancurkan keluarga Amir. Tok Haji minta agar iblis menepati janjinya untuk menghilangkan sakitnya dan mengembalikan nyawanya. Lalu si iblis pun bilang, mengapa dia percaya padanya? Sedangkan sesungguhnya iblislah musuh manusia yang nyata. Tok Haji pun mati dalam kekufuran. Si iblis keluar dari tubuh Huda. Lalu Huda terkejut melihat suaminya telah tewas. Keluarga Amir membaca Al-Quran bersama-sama. Mereka bersyukur telah selamat dari ujian yang menimpa mereka. Lalu di scene terakhir terlihat Huda membawa foto Amir dan Ana di tempat ritualnya. Dia meratapi kematian suaminya dan menyalahkan Amir dan Ana. Lalu film pun selesai. Terima kasih kawan karena kalian sudah sudi melihat video dari saya. Semoga terhibur ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.